Halo Sobat Undira, di Undira News ini kita akan membahas mengenai sejarah radio yang berada di Belanda loh. Kalian penasaran? Yuk simak narasi dari kita. Radio Nederland Wereld Dopproem atau RNW sudah berkiprah hampir 60 tahun. Kami lembaga penyiaran umum internasional dari Nederland dan menyiar dalam berbagai bahasa, semisal bahasa Belanda, Inggris, Spanyol, dan bahasa Indonesia. RN Wereld Dopproem mempunyai berbagai tujuan. Di antaranya yang pertama, memberitakan ke seluruh dunia mengenai masyarakat Belanda, pandangan, sikap hidup, dan kebijakan-kebijakan Belanda, serta menunjang kepentingan-kepentingan Belanda. Yang kedua, mewadahi terselenggaranya Jang yang menampung tema-tema yang menjadi perhatian dan bermanfaat bagi Belanda, Eropa, dan dunia. Yang ketiga, sumber penerangan bagi warga Belanda di luar negeri. Yang keempat, pusat pengetahuan dan keahlian bagi lembaga-lembaga media luar negeri. Suara radio pada umumnya adalah penyebar luasan acara-acara radio dan televisi yang dipertunjukkan bagi penangkapan halayak luas. RNW menyiarkan program radio dan televisi ke seluruh dunia, termaksud dalam bahasa Indonesia yang dikenal sebagai Ranesi. Siaran berbahasa Indonesia ini dimulai sejak 11 Maret 1927 dengan pemancar PCJJ milik Philips Eidhoven. Ranesi menjadi penting bagi pendengar Indonesia terutama pada masa Orde Baru karena menyediakan informasi yang tidak disensor. Siaran Ranesi dikenal luas dan memiliki banyak program menarik seperti Dimensi, Gema Berita, dan Kamera yang ditayangkan pagi dan sore hari. Radio Nederland Wereld Dopproem atau disebut RNW, stasiun radio internasional Belanda yang juga bersiaran dalam bahasa Indonesia atau disebut Ranesi. Dulunya berperan penting sebagai sumber berita alternatif di Indonesia pada era Orde Baru. Meski kini menghadapi pesaing, Ranesi tetap mengudara dengan program khasnya dan bertahan karena nogalistik penegak setianya, serta dapat diakses melalui berbagai platform. Fungsi Ranesi, Radio Nederland Siaran Indonesia. Yang pertama, ada bagian dari RNW sejak awal. Yang kedua, menyesuaikan siaran dengan perubahan sosial politik di Indonesia. Yang ketiga, setelah runtuhnya Orde Baru, Ranesi berusaha mengidentifikasikan kembali perannya agar relevan dengan demokratisasi media di Indonesia. Namun, karena pemotongan anggaran sebesar 70% oleh pemerintahan Belanda, RNW mengumumkan perhentian siaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada 29 Juni 2012. Siaran terakhir Ranesi berlangsung selama 3 jam, dan penutupnya menimbulkan kesedihan di kalangan pendengar setia. RNW kini hanya menyiarkan program dalam bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Arab. Gelombang pendek yang digunakan Ranesi memungkinkan siaran menjangkau wilayah terpencil, dan walaupun kualitas suara tidak sebaik dengan FM, tetap banyak yang diminati karena daya jangkauannya. Banyak klub pendengar didirikan sebagai bentuk kecintaan terhadap siaran ini. Meski Ranesi telah berhenti, warisan tetap hidup di para hati pendengar sebagai media informasi dan hiburan yang bermakna.